Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darman dengan BP 19115130007. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait laporan praktikum modul 5 praktikum organisasi dan arsitektur komputer 2, yang mana di sini berjudul Uni Prosesor Trace. Jadi pada modul 5 ini kita akan berusaha untuk menentukan lokalitas program yang berbeda. Nah, di sini tujuan yang pertama yaitu ada tujuannya, yang mana tujuannya di sini akan memperlihatkan bahwa program memiliki lokalitas yang berbeda dan bahwa terdapat program-program yang memiliki lokalitas yang bagus dan buruk. Lalu kita masuk kepada yang kedua, yaitu ada prosedur, yang mana prosedurnya di sini yaitu kita akan menginstal aplikasi SMP Catch. Lalu kemudian kita jalankan serta kita konfigurasikan sistemnya dengan karakteristik arsitektur yang sebagai berikut. Mana itu ada prosesor in SMP-nya 1, lalu ada cache coherence protokolnya MESI, SIM for bus arbitration-nya random, lalu word wide bits-nya 16, words by block-nya 16, untuk block size-nya 32 bytes, block main memorinya 8192, untuk main memory size-nya 256 KB. Lalu untuk blocks in cache-nya 128, untuk cache size-nya 4 KB. Sementara untuk mappingnya itu fully associative. Untuk replacement polisinya LRU. Jadi di sini untuk praktikum saya sudah menginstal aplikasi dari SMP Cache. Nah, lalu kembali ke jurnal yang sudah saya kerjakan kemarin. Nah, di sini saya sudah kemarin pada saat praktikum saya sudah melakukan konfigurasi sesuai dengan modul yang dapat kita lihat pada screenshot dari hasil jurnal kemarin seperti ini, mana ada SMP, MESI, bus arbitration random, dan seterusnya. Lalu kita kembali ke modul yang mana di sini masuk ke nomor 3, yaitu kita akan di sini kita disuruh untuk memperoleh misthread dengan menggunakan memory trace sebanyak 9 buah, yang mana itu ada Hydro, NASA 7, CXP, MDLJD, IR, COM, WAV, SWM, dan UCOM. Jadi nanti trace file ini akan memiliki nama yang sama dengan extension PRG. Lalu kita kembali ke jurnal. Nah, di sini saya sudah melakukan untuk mencari memperoleh misthread-nya. Untuk pertama itu ada Hydro. Dapat kita lihat di sini untuk Hydro. Jadi untuk Hydro ini global dan lokal heads-nya memiliki rate 85,190%. Sementara untuk global dan lokal miss-nya di sini memiliki rate 14,810%. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Ada block transfer, cache hits, cache miss, bus transaction, hit threads, dan miss thread-nya. Dapat kita lihat pada grafik juga. Lalu yang kedua ada NASA 7. Ini berikut grafik dari NASA 7. Lalu pada teksnya dapat kita lihat untuk global dan local heads-nya memiliki rate 84,636%. Sementara untuk global dan local miss-nya memiliki rate 15,364%. Lalu kita lanjut
untuk memory trace yang ketiga ada CXP. Berikut grafik dari CXP. Lalu untuk teksnya dapat kita lihat di sini, di mana global dan lokal heads-nya memiliki rate 99,260%. Sementara untuk global dan lokal miss-nya di sini bernilai 0,740%. Lalu kita lanjut ke MDLJD. Berikut grafik dari MDLJD. Lalu kita ke teksnya. Di sini kita dapat lihat global dan lokal hits-nya memiliki rate 85,220%. Sementara untuk global dan lokal miss-nya memiliki nilai 14,780%. Lalu kita lanjut ke ear. Berikut grafik dari ear. Lalu lanjut kita ke teksnya, yang mana untuk global dan lokal hits-nya di sini ear memiliki rate 89,902%. Sementara untuk global dan lokal miss-nya memiliki nilai 10,098%. Lalu lanjut kepada com. Berikut grafik dari com, yang mana di sini dapat kita lihat hits rate dan miss rate-nya. Lalu ke teksnya. Untuk com sendiri global dan lokal hits-nya bernilai 82,730%. Sementara untuk miss-nya di sini bernilai 17,270%. Lalu lanjut ke wave. Berikut grafik dari wave. Dapat kita lihat juga grafik bagaimana hits rate-nya dan miss rate-nya. Lalu untuk teksnya, di sini dapat kita lihat global dan lokal hits-nya memiliki rate 82,521%. Sementara untuk miss-nya memiliki rate 17,479%. Lalu ke SWM. Dapat kita lihat di sini bagaimana grafik hits dan miss rate dari SWM menggunakan multiprocessor evolution. Lalu untuk grafiknya dapat kita lihat di sini, untuk global dan lokal hits-nya memiliki rate 80,70%. Sementara untuk miss-nya di sini bernilai 19,630%. Lalu kita lanjut ke UCOM. Mungkin berikut grafik dari hits dan miss rate dari UCOM. Lalu untuk teksnya dapat kita lihat di sini. Untuk hitsnya ini bernilai 82,730%. Untuk nilai miss-nya memiliki rate 17,270%. Mungkin sekian bagaimana percobaan kita akan memperoleh rate dari memory trace dari ke-9 trace files tadi. Lalu kita ke analisa pertanyaannya. Baiklah, kita lanjut kepada analisanya. Nah, di sini saya sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait analisa dari modul 5 ini. Ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah semua program memiliki tingkat lokalitas yang sama? Nah, dari hasil simulasi percobaan ini terhadap semua memory trace yang kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa masing-masing program memiliki tingkat lokalitas yang berbeda-beda. Hal ini karena dapat kita lihat dari persentase cache miss rate-nya, ada yang stabil dan ada pula yang naik turun. Nah, yang stabil ini dapat kita lihat tadi bahwa di kisaran 82 hingga 85%.
Sementara yang ada pula yang naiknya cukup tinggi, ada di 99%, lalu yang paling rendah di angka 82,3% untuk hitsnya. Sementara di miss rate-nya juga kurang lebih sama, kita stabil di angka sekitar 15 hingga 17%, namun ada yang paling rendah di angka 0,7%. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu manakah program yang memiliki lokalitas yang terbaik dan terburuk. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi juga dapat kita lihat bahwa pada program yang memiliki lokalitas terbaik adalah CXP. Mengapa CXP? Karena pada CXP ini memiliki tingkat edge yang cukup tinggi, yaitu 99,2%. Dan miss rate-nya juga yang terendah, yaitu 0,7%. Sementara yang memiliki lokalitas terburuk adalah SWM. Mengapa SWM? Karena tingkat edge-nya yang terendah, yaitu sekitaran 80,2%, dan miss rate-nya yang tertinggi, yaitu 19,6%. Jadi untuk menentukan lokalitas terbaik dan terburuknya dapat kita lihat pada hits rate dan miss rate-nya. Semakin tinggi, jadi semakin rendah miss rate-nya, maka akan memiliki tingkat lokalitas yang baik. Sementara untuk tingkat miss rate-nya yang tinggi, bisa dikatakan memiliki tingkat lokalitas yang buruk. Lalu ke pertanyaan yang ketiga, apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu umum terjadi pada sebuah sistem dapat meningkatkan kinerja sistem? Kenapa? Jadi setelah melakukan percobaan tadi, menurut saya bisa. Mengapa demikian? Karena dapat kita simpulkan bahwa setelah saya melakukan percobaan tadi, perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program tertentu tadi dapat meningkatkan kinerja sistem. Sesuatu program dieksekusi dapat terjadi mismatch-nya yang membuat program tersebut tidak berjalan secara optimal. Namun jika kita tingkatkan lokalitas dari suatu kinerja sistem tadi, maka mismatch-nya akan berkurang dan kinerja sistem dapat lebih optimal. Jadi miss rate-nya akan menurun, mismatch-nya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jadi selama pengembangan percobaan Anda dapat mengamati secara grafis secara umum bagaimana miss rate menurun ketika pelaksanaan program berjalan maju, mengapa dan berikan alasannya. Jadi berdasarkan percobaan yang tadi, dapat saya simpulkan bahwa pada tahap awal program dieksekusi, cache miss rate-nya tinggi, kemudian mengalami penurunan di cycle berikutnya. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya penstabilan penggunaan cache memori. Karena semakin besar ukuran blok pada cache memori, maka performanya akan semakin meningkat, tapi miss rate-nya akan menurun. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait laporan dari modul 5 kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.